Nah, dalam penyusunan artikel atau dalam penyusunan penelitian yang simpel, ini bisa membantu pian dalam diskusi singkat dengan robot gitu. Ya. Jadi diskusinya ada chatgpt.com, ada juga Gemini, Google. Gemini ini dulunya Bard ya. Ada Quillbot. Quillbot ini paraphrase ya, paraphrase tulisan ya. Supaya lebih bagus lagi. Ada Perspleksi. Perspleksi ini ada referensinya gitu aja. Nah, ini ada nomor 1 loh. Nah, 1, 2, 3 ini referensi namanya. Ya. Kemudian contoh jurnalnya. Ini jurnal saya pribadi. Tapi ya kada di sini sih pian, karena ini berbayar. Ini 100.000 per satu artikel. Dan banyak. Kalau pian kan belum perlu banar. Ini di luar sana perlu ya, karena mereka wajib terbit jurnal ya. Ini juga sampelnya ya, tapi saya sudah share kalau caranya untuk submit jurnal di grup itu ya. Terakhir ada Paperpal. Ini juga bagus dalam menulis, tapi karena ini poinnya berbayar, jadi kada kawaku melajari pakai ini ya. Jadi karusakin Paperpal karena dia berbayar. Tapi bisa gratis selama 5 kali poin. Artinya bilanya habis poinnya, bikin email baru. Email barangnya apakah? Karena dia kada perlu pakai mencek gitu ya. Nah, sekarang kita ambil contoh sampel dari artikel pian. Dari Lipta. Kemudian kita ambil contoh sampel 1. Ini yang saya ambil. Hukum mendahulukan kelahiran untuk mempermudah ibadah ketika bulan Ramadan. Jadi kita wahin itu minta maju lahiran. Atau berudi aja genjar lahiran. Sekian aku kau puasa bulanan sebulanan full. Kayak apa? Ada yang bahas ini? Fatwanya? Kerda? Ada ya. Nah, ini kan jadi supaya jadi penelitian kayak apa? Saya copy, kemudian saya pindah ke ChatGPT saja. Saya ketik ini. Nah, buatkan judul dari tema, copy paste. Nih. Angkap lo. Kata lah. Nah, enter. Muncullah ini fatwa tentang hukum mempercepat kelahiran untuk fokus beribadah. Saya pikir ini biasa banget judulnya ya, maka saya mau cari lagi judul yang memang agak menjual di penelitian. Maka saya ketik baru, kalau buatkan 5 judul lagi apa ya untuk tugas kuliah atau penelitian. Kan robot ya, kita hanya diskusi dengan robot, jadi robot itu membantu kita bepanderan. Ya, kalau bapak dan kawan kan kadang karderani kawan ya. Tapi dengan robot dia bisa membantu. Diskusi aja. Jangan minta olahkan, minta bantu diskusi. Tapi kodenya rumusnya dari pian. Ya. Kayak ini tadi, ini kan kompaste nih. Hukum takjil Ramadan. Ini kan dari pian nih. Jangan kena tolong buatkan judul dari tema ini. Nah, ini bahapal kan. Ya. Nah, kita bikinkan judul. Saya minta bantu, tolong buatkan 5 judul lagi, saya bilang. Ketik. Maka muncullah ini. Analisis fatwa nomor 2, nomor 3, 4, dan nomor 5. Nah, kira-kira mana yang paling menarik? Judulnya yang sifatnya penelitian. Terserah pian milihkan. Pian yang menentukan nanti. Ya. Kalau saya nomor 1. Ya lah, analisis fatwa. Beda kalau lawan yang pertama, fatwa tentang hukum. Fatwa itu kan berarti soal jawab ya loh. Nah, tapi kalau analisis berarti pian akan menganalisis teks bahasa Arabnya, dalilnya, Quran, hadisnya, pendapat ulamanya, pian analisis gitu. Dari mana? Dari sini. Nah, kan sudah ada nih. Sudah ada lengkap loh nih.
sampai kesimpulan rasanya lah panjang benar. Nah, tinggal masukkan aja kode-kode ini ke ChatGPT atau sejenisnya. Untuk apa? Untuk membantu pian diskusi, analisis atau sejenisnya. Ya. Maka saya ambil nomor 1, analisis fatwa mempercepat proses kelahiran demi konsentrasi ibadah. Perspektif Profesor Dr. Syauqi Ibrahim Alam. Siapa dia? Muftinya yang mengeluarkan fatwa ini. Ya. Nah, jadi di copy itu dari sini sampai ke muftinya supaya jelas yang pengen teliti itu pendapat siapa. Jangan kan hukumnya aja, siapa nih jar? Redai, kata Rami. Nah, jadi copy sampai ke siapa muftinya. Ya, sama lah bertahan lah, mufti bertahan. Kalau kitab wasaya matan abna, siapa pengarang kitabnya masuk akan. Talimut ta'lim, siapa pengarang kitabnya masuk akan. Sebagai perspektif nama kitabnya. Nah, kayak itu ya. Jadi kalau Ibnu Al-Jarnuzi masukkan dalam kitab Talimut Ta'lim. Misalnya analisis terhadap memperkuat hafalan menurut Imam Al-Jarnuzi dalam kitab Talimut Ta'lim. Nah, silahkan. Ya. Atau teknik menghilangkan hafalan dalam pembelajaran menurut Imam Al-Jarnuzi dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Udah sama. Karena yang namanya perspektif itu pendapat orangan, bukan pendapat semuanya, perorangan, beda-beda ya. Sampai sini bisa ya. Nah, sekarang pian masuk ke lanjutannya. Anda mengambil nomor 1 tadi. Jadi saya tulis ini. Buatkan outline untuk membuat artikel penelitian dari judul nomor 1. Nomor 1 tadi kan ini kan ya. Nah, kalau aku ngetik, udah aku tulis aja nomor 1. Jadilah ini. Tentu berikut adalah outline dari artikel penelitian dengan judul bla 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 bla. Pertama, ada yang namanya pendahuluan. Sama lah yang dulu catatan kita. Pendahuluan, apa lagi? Abstrak pertama, yang habis pendahuluan. Metode, diskusi dan hasil, kesimpulan lah. Sama. Latar belakangnya ini ada rumusan masalah, ada tujuan. Manfaat kayaknya nggak usah. Tinjauan pustaka adalah nggak usah. Langsung ke metode penelitian. Udah ada metode penelitiannya nih. Tinggal pian gabungkan. Nah, sekarang kita coba praktek ya. Apa judulnya lagi? Ada yang sudah nyiapin apa? Kitab kah? Kitab apa? Talimut Ta'lim. Coba kita lihat. Bikin baru, jangan yang sebelumnya. Saya mau membuat artikel penelitian dengan judul tema apa tadi? Menghormati ilmu dan ahli ilmu dalam kitab Ta'lim Muta'allim oleh Imam Al-Jarnuzi. Tolong buatkan 5 judul yang relevan. 5 judul, siapa tahu ada yang menarik. Silakan pilih mana yang menarik. Kalau kurang 10 tulisakan. Apa menurut Pian? Coba ngerti. Nisa, apa Nisa? Mana yang pilih? Satu. Saya pilih nomor 1. Buatkan abstraknya. Sama lah yang pian pahami abstrak ini. Bila sama, ya selesai. Bila kada sama, pian ganti.
hasil penelitian sama lah. Kurang lebih. Abstrak sudah. Sekarang kita mau bikin pendahuluannya. Buatkan pendahuluannya sebanyak 500 kata bersifat deskripsi. Deskripsi itu penjelasan. Jangan kira nomor-nomornya, ya nomor-nomor. Itu namanya penjabaran. Kalau deskripsi itu per kalimat. Apa isinya? Tentang apa? Tentang pengertian ilmu dan ahli ilmu, apalagi pentingnya ilmu masa sekarang, apalagi peran ahli ilmu dalam dunia pengetahuan kontemporer saat ini, apalagi yang dibahas apa aja biasanya. Tujuannya apa? Dengan tujuan untuk mengetahui pandangan Imam Al-Jarnuzi terhadap kelebihan ilmu dan ahli ilmu. Enter. Berapa lembar semalam pendahuluan? 1,5 lembar ya kan? Udah. Lima 500 kata, lo banyak mana 500 kata tuh. Tapi harus pian jelaskan, jangan tolong buatkan pendahuluan. Kacau isinya, bahapalnya. Isinya apa kan pendahuluan? Nah, ini kalau versi Talimut Talim. Tapi kalau nya fatwa kan sudah ada pendahuluannya nih. Hukum perempuan yang etika di rumah. Ini pendahuluannya biasanya pertama-tama nih. Atau kita contoh selesaikan dulu deh ini deh. Biar kadang alih. Apalagi habis itu? Metodenya. Buatkan metode penelitiannya. Secara deskriptif saja. Apalagi isinya? Kajian pustaka ya. Kajian pustaka. Apalagi? Kitab ya. Kitab Ta'lim Muta'alim. Semuanya sama, pasti kajian pustaka. Tapi nggak ada lapangan loh. Nah, pasti pustaka jawabannya. Tinggal pian tambahkan kajiannya kajian pustaka. Kalau fatwa terhadap fatwa siapa ngarang sidin? Masuk kan? Bersifatnya pasti kualitatif. Bersifat kualitatif. Dah, enter. Nyamannya lah. Nah, bagi pian yang kada paham nomor 4 dan nomor 5 kasih dimasukkan. Sampai sini gini cukup aja dah. Nah, sekunder aja. Ya. Nah, lanjut apa lagi habis itu? Diskusi dan hasil penelitian. Nah, maka yang pengen teliti apa isinya? Tentang apa? Buatkan analisa tentang kopi ya, lagi Arabnya. Kopi Indonesianya terserah ya. Ya. Tentang apa ya? Kelebihan ya. Ini mahayal nih, robotnya mahayal. Kenapa? Nya karena tahu apa garang isinya. Kenapa? Karena pengen ada masukkan kodenya. Seandainya pengen masukkan bahasa Arabnya atau kata kuncinya, dia akan bantu. Kalau ini kan bahapa aja nih.
Takut ini jadi mana rumah Ibnu Al-Jauzi, tahu tanya. Karena namanya robot itu dia hanya sekedar algoritma. Ya. Pian yang ahlinya karena otaknya Pian. Jangan Pian yang tunduk dengan otak robot, terbalik. Robot yang tunduk dengan otak manusia. Gitu. Sudah ada kesimpulannya. Selesai. Nah sekarang kita tinggal copy. Kita ambil judulnya dulu, nah kita refresh up. Ambil judulnya, copy, pindah ke Word. Sampel ya di sini aja. Nah, judul. Oleh Hernisa. Itu cakap ngarep. Nah, 2 style. Aku pakai Win aja supaya ada kolaborasi. Hanya email. Ini wajib nih, ya. Pertama kita kolaborasi, kedua ada email Pian. Email Pian apa nih, Sa? Barang jala, pokoknya hernisa@gmail.com. Nah, emailku catat kena kadinya. Ngarangku Jopang. Tapi tambah tengahnya titik. Baru Pian masukkan abstrak ya. Nah, ambil. Ini adalah abstrak, copy. Dah. Pendahuluan. Copy, paste. Dah. Metode. Atau aku buat lagi deh, buatkan metode ini dengan deskripsi saja tanpa ada nomor. Nah, nggak ada nomor. Dah. Anggap loh. Copy. Metode penelitian. Dah. Apalagi habis metode? Diskusi dan hasil. Nah, ini harus Pian dari data Pian, kada boleh bahapal. Ya. Kenapa jadi kada boleh bahapal? Karena dia bahapal di jawabannya. Ya. Jadi solusinya untuk deskripsi ini copy yang Arabnya tadi atau kata kuncinya aja. Kata kunci misalnya ini. Saya akan membuat sub tema diskusi dan hasil penelitian dengan kata kunci masukkan apa aja tadi yang di kitab tuh analisa-analisanya ya, atau ini yang kita contoh ya, anggaplah yang tadi sudah selesai. Nah, ambil ini aja nih ya, ambil yang ini, kita ambil bagian analisanya. Berarti ini analisanya nih. Dari sini sebelum khulasah. Mazhab Hanafiyah. Nah, jangan sampai sini, sampai nusus.
Dengarnya pian berpikirnya. Nah, kelajuan. Maaf. Dari sini. Nas jumhur fuqaha. Ya. Sumbernya fatwa karena pian ambil di fatwa nih aja lah. Iya. Sudah ada fatwa nih sumbernya. Footnote-nya ada, referensinya ada gitu. Nah, sampai sini. Ini sumber ngarannya Al-Bukhari. Kalau itu saya Bukhari Iya, Pak. 394 jilid 4. Udah itu sama aja. Copy. Nah, sekarang saya coba masukkan ke ini. Saya akan membuat subtema. Oh, ini baru lagi ya karena udah selesai, anggaplah baru. Dengan kata kunci paste. Nah, panjang. Tunggu sambil pian kadakawa. Bantu analisiskan teks ini. Atau kebanyakan kali ya? Oh, kebanyakan. Kadakawa pikirnya. Kebanyakan. Oh, tak atas cucuk banyak maner. Rumputnya di meledak. Iya, takang. Nah, dari sini Jana. Nah, sampai sini aja dulu. Jadi pegang nih. Separuh aja. Salah. Nah, ini ya. Analisiskan teks ini. Inggris lah. Karena yang kita upload tadi bahasa Arab. Ada nggak ya lo? Santai lo pandiran non arsat. Tontong dah. Terjemahkan ya pulang. Nah, Jakusan itu ada bahasa Arabnya lah. Nah, maka yang pengen ambil adalah versi dalilnya. Nah, qala al-imam. Ini copy. Jangan ditranslate biar aja saya itunya. Kenapa? Karena itulah tujuan mata kuliah ini. Ada teks Arabnya. Jangan diterjemahkan beratan. Nah, ini bujur Jepang terjemahan, cuman yang aku maksud di sini ambil Arabnya. Nah, qala al-imam Maliki, Imam Qarafi, apa? Ambil. Jangan bertahan pas di pintangan dalilnya aja. Nah, gitu ya. Selesai pian mengopi ini, selesai dianalisa, masuk ke kesimpulan. Apa tadi kesimpulannya? Ada kalau tadi masukkan lah. Tuntung dah pian. Bis dah. Berapa menit? 23 menit. Tuntung. Jadi minggu depan pasti tuntung. Nah, setelah ini selesai, maka tugas pian selanjutnya adalah translate ke bahasa Inggris. Ya, gunakan pakai DPL. Kalau Google Translate kada bagus bahasa Inggrisnya, kalau itu bagus. Masukkan filenya aja, sebutin file yang tadi tuntung, masukkan langsung jadi. Ya, langsung selesai. Nah, selesai itu maka pian harus memindah dulu ke Doc Google. Kenapa? Karena ketika pian gunakan DPL sebagai alat untuk mentranslate, maka hasil downloadannya pasti ada iklan di atasnya. Iklan DPL. Dan itu kalau dihapus.
pakai Microsoft Office kada kawa, delete kada kawa. Solusinya kawa dihapus, buka dulu Google Doc online. Tahu lah doc nih lah. Di HP pian, di komputer pian, laptop. Kemudian tambahkan dokumen baru. Dokumen baru, upload file bahasa Indonesia tadi. Ini contohnya. Setelah pian upload akan jadi kayak ini kena bahasa Inggris lah. Udah bagus bahasa Inggrisnya, pokoknya terima aja. Sama ini bang. Nah maka ketika sudah sampai di doc, ini kalau dihapus. Nah ini kalau dihapus. Nah kalau dihapus loh. Nah, selesai. Kalau pian pakai Microsoft Office, kalau dihapus. Iklan tuh tetap ada karena dia protect. Iklan DPL tadi. Ya. Setelah selesai ini, baru pian cari referensi. Referensi itu ya lo? Sumber referensi. Kayak apa caranya Pak? Nah, bahasa Indonesia tadi. Mana tadi? Nah ini ya. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Bujur gerang. Jangan kan penting nih. Kopi pindah ke mana ya? Perplexity boleh. Atau Scholar. Ini aku rekam kayaknya aku masukkan di YouTube biar pengen kamu ulangi. Tempel, Google Scholar. Banyak lah referensinya. Atau di perpleksi, copy, paste, enter. Referensinya. Satu, dua, copy aja nih, kita baca langsungin aja. 3, 4, 5, 3 sama 4. Nyamannya coba. Tambah dah. Yalah. Masuk akal nih pendahuluan kalian menambahi. Sekira buat tambah halaman pendahuluan. Ini sudah ada referensinya nih. Nah, banyak benar dimulakan. Mau diambil seberatan silakan, mau diambil 2 paragraf silakan. Ini kalau pakai Perplexity, kalau pakai Google Scholar manual. Di mana cara mengambilnya Pak? Ini ada tulisan Cito. Ini ada kalau. Nah, pian klik. Nah, biasanya kalau skripsi style itu pakai footnote. Footnote itu menggunakan Chicago. Nggih, Bu. Salam untuk lagi. Anu masih di style gue ini majar. Ada apa, Bu? Jenal Mutakin kan Abidin. Oh, nah bisa karena kawa gue hari ini nih, sampai sore nah. Esok kah lah. Jam berapa kira esok? Nggih. Terserah aja jam berapa gitu. Ah, nggih. Nggih siap jalan. Ya, nggih, Bu. Salam. Di kopi. Ini nah, nyaman lah. Iya, Pak. Kopi masukkan ke footnote pian. Kalau di sini aku pakai sisipkan rasanya. Nah, catatan kaki. Nah, ya lah. Kalau di pian itu biasanya footnote. Tempel. Dah. Cari pula lanjutannya. Terserah pian mau separagraf, mau sampai titik, terserah. Selesaikan sampai habis. Jadi dahulukan mana Pak? Terjemahkan dulu bahasa Inggrisnya sekira kada 2 kali gawe. Karena punya kayak ini setelah selesai kan bila pian pakai DPL ini akan berubah jadi bahasa Inggris. Aneh loh. Nah, jadi
selesaikan translate-nya dulu di PL. Jadi sudah artikelnya hanya mencari referensi. Pakai apa? Yang bahasa Indonesia tadi yang diambil. Kalau pian bahasa Inggris yang diambil bisa juga, cuman referensinya akan jadi bahasa Inggris karena adalah orang menulis itu. Syukur-syukur ada. Kalau kada ada ya orang awal. Ya. Selesai di DPL, selesai di footnote, baru masuk ke bagian jurnal apa yang akan kita submit nantinya. Ya. Jurnal apa Pak? Terserah pian. Cuman saranku cari jurnal yang masih volume 1. Tahunnya 2024. Volume 1 itu berarti jurnal itu hanya hidup, hanya mulai. Ya. Jurnal cari yang tentang materi pian. Jika tentang pendidikan, tambahkan pendidikan. Jika tentang hukum, tambahkan tentang hukum. Jika tentang fikih, tambahkan fikih. Ini pendidikan. Bila hukum Islam, tambahkan hukum Islam. Banyaklah. Buka ya. Oh, volume 5 sudah. Nah, volume 5. Kalau volume 5 nih tangali masuknya bisa gagal bahasa Banjar. Ditolak orang pian. Tapi kan masalah, siapa tahu lolos. Karena yang paling penting adalah cari yang author fee nih. Ya. Baca dulu author fee-nya. Apa sih Indonesia nih? Bayar kada? Ya lah. Oh ternyata bayar Pak. Jangan gin, kan aja dulu. Tersanggup pian, jangan. Ya, cari yang gratisan aja. Mungkin ada yang gratis. 450. Sabar ya, cari begamatan. Apa? Ini Sinta Pang, ini biasanya Sinta tuh tak larang biasanya. Adalah bayarnya lah. Does not charge. Tidak perlu bayar apapun. Nah, udah. Yalah. Silakan submit pakai register. Caranya kayak apa Pak? Ada kalau di YouTube ku semalam ku kirimi. Adalah cara mensubmit jurnal OJS. OJS ngarannya. Lain website ada OJS, Open Journal System. Isi lengkap sampai selesai. File pian tadi baru kirim. Sampai situ selesailah tugas pian. Habis dah. Screenshot di mana pian submit. Minggu depan selesai. Jadi 2 hari ini Resat bikin artikel pian dari fatwa tadi atau dari kitab Talim Muta'alim atau apa terserah. Hari ketiga merapikan, hari keempat selesai. Hari kelima submit. Hari keenam laporan, Pak udah selesai lu submit. Udah selesai. Ya. Nanti pengen bujur-bujur submitnya nih, jangan sembarangan karena kan ingat passwordnya apa. Kalau kau masuk, kenapa? Bila sudah selesai? Ya, kayak pas kita ngisi resmen itu. Bisa, asal pian submit apa pian screenshot aja. Kau aja. Nah, tapi ketika pian sudah submit, pastikan nama tadi bujur. Karena bilangnya namanya salah, kita kamu ganti lagi. Iya Pak. Karena sudah sekali kirim, ya. Nah, jadi itu catatannya untuk hari ini. Silakan pian coba, laksanakan, rapikan, dan jangan robot jadi tuan pian, tapi pian yang jadi robot untuk menjadi tuannya, gitu. Robot itu hanya sebagai bantuan diskusi aja. Zamanku mungkin masih mesin ketik dulu, menulis, mencari buku referensi, kemudian masuk lagi internet, kopas makalah orang, ya Allah. Nah itu udah bener tuh, sekarang zaman canggih sudah. Aku kada kau juga menutupi, kada boleh, ya tetap aja canggih sekarang. Ya Allah, membuat foto, kita lah membuat foto lah, pakai Copilot. Oh harus daftar. Ya,
enter code. Lima enam delapan enam 98. Ini pakai kode ini supaya jangan ada email yang abal-abal. Tapi kalau yang kayak apa PayPal tadi kau aja abal-abal. Malah foto pian. Buatkan karikatur bidang hukum tentang manusia yang melanggar hak asasi manusia dengan ilustrasi jembatan dan apa manusia. Enter. Bisa lah nyemolahan lah. Saya akan mencoba ya. Senyum ya. Ada nggak dulu nyemolahkan? Sabar ya. Belum. Lumayan nyemolahkan. Nah, Oh, keren. buatkan deskripsinya. Ini kan gambarnya nih. Harapnya Bian. Oh, jembatan orang melanggar HAM. Apa deskripsinya? Nah, ada. Buatkan arsat orang Banjar yang lagi kuliah di kelas dengan menaiki Vespa, badannya gemoy. Ketinggalan fotonya. Oh ya, ada bisa lah. Saya ketahuan juga benar banyak di Tersebar lah. Mengirim tapi tersebar. Jadi orang malah karikatur itu kan lagi lapah. Kada perlu power Photoshop macam-macam, udah kayak ini jadi juga. Karikatur tapi lah, kada nang versi gambar bujur pang. Nah, pilih mana hendak. Orang Banjar tuh mungkin maksudnya India kalau lah. Banjar tuh India. Nah, silahkan ini. Buatkan gambar sekolah tinggi Al-Falah Banjarbaru dengan dikelilingi bebek berdasi. Paham lah pian maksudku apa? Style Al-Falah itu dikelilingi oleh bebek berdasi. Apa tuh? Hah? Apa pemahamannya? Ilustrasiku tuh apa kira-kira? Style Al-Falah dikelilingi oleh bebek berdasi. Apa ya? Pikirkan ya begamatan. Tapi itu masuknya bidang hukum pang, kada pendidikan. Itu ngarannya apa? Oh. Barang aja mulah kan? Ya Allah. Buatkan karikatur hukum tentang pidana mati. Ini bisa mulah gambar, bisa bertanya kayak pen tadi, dan ini lebih hebat sebenarnya dibanding ChatGPT. Cuman kalau habis kah? Habis nah ucap coba. Bayam. Tahu. Mau kalau kalimatnya dianggap merusak. Jadi yang di kanan itu ada copilot, ada desainer. Nah, harusnya desainer supaya dia mendesain gambar gitu.
Ada ngel? Kalau ada. Nah nanti jadi kalau lagi menghadang-hadang iseng bikin kayak gini kan ada mainan loh sambil menggawe sambil mana yang bagus terserah pian ya. Itu ngarannya karikatur ya. Silakan pian selesaikan sampai minggu depan fatwa-fatwa yang sudah pian teliti atau kitab yang boleh pian teliti tapi yang pasti ada Arabnya ya. Tapi jangan juga kebanyakan Arabnya, banyak sedikit-sedikit ya potong-potong ya Arab ya. Nah kalau fatwa tadi kan gampang ya, dari pendahuluan sampai metode ada sih, pendahuluan langsung diskusi hasil, kesimpulannya ada paling bawah loh. Tinggal pian tambah aja lagi tambahkan kata-kata analisis atau persingkat atau perluas ataupun kata-katanya, yang penting ada kata kunci yang pian paste di sana. Jangan sekehendak pian bahapal, jangan. Karena jawabannya bahapal dia tuh. Ya. Selesai pian bikin sebuah word dalam seperti ini selesai, baru pian terjemahkan ke bahasa Inggris. Setelah bahasa Inggris baru pian cari referensinya. Ya. Tapi kalau hendak cepat Pak ulun kalau bisa mentranslate ke DPL, ya silahkan pakai Google ChatGPT tadi. Selesai per kata, tolong terjemahkan ke bahasa Inggris. Jadi, cuman biasanya pian kena kada fokus yang dikerjakan apa, karena jam terjemahkan santai ya. Ya. Tapi kalau hendak pakai tolong terjemahkan ke bahasa Inggris, silahkan pakai ChatGPT kah, Copilot kah, Gemini kah, sama berata. Ya. Mana yang nyaman Pak di antara semuanya, terserah pian, semuanya nyaman. Gemini nyaman. Copilot tadi nyaman juga. Tapi sama lah, cobalah. Nah, sama kali jawabannya. Sebenarnya pian bisa mengukur kayak itu ya. Dengan Copilot. Apa jawabannya? Sama aja lah. Tapi kalau ChatGPT tadi lebih kepada penelitian, nah ada konteksnya. Copilot, nah lebih detail lagi nih. Terserah pian mana yang nyaman. Yang penting selesai gitu aja ya. Cukup, saya pikir. Terima kasih atas atensinya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka.